Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya dan tetap semangat walau pembelajaran kita dilakukan secara online. Di masa pandemi ini selalu jaga kesehatan dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku. Baiklah, di sini perkenalkan nama Ibu Tiara Putri, Ibu mahasiswa magang 2, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari satu materi yaitu cerita rakyat atau hikayat. Adapun sub-sub bab yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Nah, subbabnya yang pertama yaitu definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Yang kedua yaitu nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Yang ketiga, membandingkan penggunaan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Dan yang terakhir yaitu penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kita memasuki poin yang pertama, yaitu definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Definisi hikayat, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang pertama, ada bahasa. Maksudnya, bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Yang kedua yaitu istana sentris. Maksudnya di sini yaitu pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran. Selain dari itu, latar belakang dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Yang ketiga yaitu prologis atau kemustahilan. Maksudnya adalah banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak dapat diterima nalar. Seperti contoh, bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Ciri yang keempat yaitu statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Ciri yang kelima yaitu kesaktian. Maksudnya, seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Seperti pada contoh, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Ciri yang keenam yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Dan ciri yang terakhir yaitu arkais. Menggunakan kata arkais, yaitu bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai dan tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya pada kata hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga subermula. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hikayat. Jenis hikayat berdasarkan fase historis. Yang pertama yaitu hikayat berunsur Hindu.
Contohnya, Hikayat Pandawa 5 dan Hikayat Sri Rama. Yang kedua yaitu hikayat berunsur Hindu-Islam. Contohnya, Hikayat Jaya Lengkara dan Hikayat Si Miskin serta Hikayat Indraputra. Yang terakhir yaitu hikayat berunsur Islam. Contohnya, Hikayat 1001 Malam dan Hikayat Kamar Al-Zaman. Jenis hikayat selanjutnya yaitu berdasarkan isi. Yang pertama yaitu jenis rekaan. Contohnya, Hikayat Malim Dewa. Yang kedua yaitu jenis sejarah. Contohnya Hikayat Hang Tuah, Hikayat Patani, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Dan yang terakhir yaitu jenis biografi, contohnya Hikayat Abdullah dan Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Sebab yang kedua yaitu nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, yang pertama yaitu nilai religi, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, yang keempat nilai budaya, dan yang kelima nilai edukasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang pertama yaitu nilai religi, merupakan nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, umumnya berisi pesan untuk taat beragama dan menjalankan agamanya masing-masing secara benar. Nilai yang kedua yaitu nilai moral, yaitu mengandung pesan moralis tertentu yang hendak diberitahukan kepada pembaca. Misalnya, pesan untuk menaati nasihat orang tua, tidak melupakan orang tua saat sudah sukses, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai sosial, merupakan nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan kehidupan sesama atau sosial kita. Biasanya berisi nasihat untuk hidup tidak mendiskriminasi, hidup mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Nilai yang keempat yaitu nilai budaya, yaitu mengandung nilai-nilai budaya setempat di tempat pembuatan hikayat tersebut. Misalnya memuat nilai budaya tradisi zaman dulu pada masa kerajaan atau sejenisnya. Contohnya, tradisi pergantian kekuasaan raja dengan anaknya. Nilai yang kelima yaitu nilai edukasi, merupakan nilai pendidikan yang ditanamkan dengan melalui hikayat. Misalnya, nasihat untuk mencari ilmu seluas-luasnya selagi hidup di dunia. Selanjutnya yaitu isi yang terkandung di dalam hikayat. Nah, isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Di sini, di dalam hikayat terdapat 6 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua yaitu amanat, merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Selanjutnya yang ketiga, alur atau plot. Maksudnya, merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat yaitu latar atau setting, adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Yang kelima yaitu tokoh dan penokoh. Maksudnya, merupakan pemeran dalam cerita. Penokohan merupakan gambaran watak dari sang tokoh. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Selanjutnya, isi yang terkandung di dalam hikayat yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya.
Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya ialah seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Memasuki subbab selanjutnya, yaitu membandingkan penggunaan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrik yang sama, yaitu tema, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas, dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Membandingkan penggunaan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen, yang pertama yaitu menggunakan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen ataupun hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Baiklah, di sini akan dijelaskan 5 majas tersebut. Yang pertama yaitu majas antonomasia. Antonomasia adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada jenis majas. Majas ini termasuk ke dalam majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai nama jenis. Yang kedua yaitu ada majas metafora. Majas metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu majas hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras. Majas yang keempat yaitu majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Nah, adapun unsur pembangun dalam hikayat dan cerpen, ini perbedaannya ya. Yang pertama yaitu pada unsur intrinsik. Pada unsur intrinsik terdapat tema. Tema pada hikayat yaitu tema-temanya hampir sama, sedangkan pada cerpen, tema lebih bervariasi dan banyak pilihan. Yang kedua yaitu ada latar. Pada hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Sedangkan cerpen, latar lebih bervariasi, baik tempat, waktu, maupun suasana. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Pada hikayat, tokoh terbatas raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Yang keempat yaitu pada unsur pembangun alur. Pada hikayat, alur yang digunakan biasanya alur maju. Sedangkan pada cerpen, alur maju, mundur, dan campuran sangat mungkin digunakan. Yang kelima yaitu sudut pandang. Pada hikayat, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan pada cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga
sudut pandang orang pertama, dan campuran. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Pada hikayat, gaya bahasa yang digunakan bersifat statis, sedangkan pada cerpen, gaya bahasa lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Dan pada unsur pembangun, unsur intrinsik terakhir yaitu amanat. Pada hikayat, amanat ditulis secara eksplisit, sedangkan pada cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Unsur pembangun yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Pada biografi pengarang, yang terdapat dalam hikayat yaitu nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Sedangkan pada cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai. Pada hikayat, nilai agama dan nilai pendidikan paling menonjol. Sedangkan pada cerpen, nilai lebih beragam, misalnya sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Subbab yang terakhir yaitu penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. A. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. B. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Dan yang terakhir yaitu penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen yaitu yang pertama, keruntutan cerita. Yang kedua yaitu suara, lafal, dan intonasi. Dan yang terakhir yaitu gestur dan mimik. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari penjelasan materi hikayat. Di sini, Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu, bacalah hikayat Bayan Budiman. Tugasnya adalah, temukan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman. Dikerjakan di buku tugasmu. Selanjutnya yaitu, temukan penggunaan konjungsi dan kata-kata arkais di dalam hikayat Bayan Budiman. Baiklah, terakhir, selamat belajar untuk anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran online kita hari ini tidak mengurangi makna pembelajaran yang sesungguhnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.